Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Enda Nurhana dari Prodi PGSD kelas karyawan dengan nomor induk mahasiswa 20218105 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses kehidupan hewan avertebrata. Hewan yang kali ini akan saya jelaskan yaitu hewan kupu-kupu. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari saya. Siapa sih yang tidak kenal dengan serangga cantik satu ini? Serangga bernama kupu-kupu ini sering berkeliaran di sekitar tanaman. Kupu-kupu adalah kelompok serangga bersayap yang memiliki warna sangat indah. Serangga terbang ini seringkali hingga pada tumbuhan berbunga untuk menghisap nektar. Kupu-kupu ini sangat disukai banyak orang, termasuk saya loh. Ya, taksonomi kupu-kupu. Secara ilmiah, klasifikasi kupu-kupu sangatlah bervariasi sesuai dengan jumlah spesies yang ada di bumi. Sebagian ahli ada yang beranggapan bahwa ngengat dan kupu-kupu adalah spesies yang sama karena mempunyai morfologi tubuh serupa. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kedua binatang ini sejatinya berbeda. Berikut adalah taksonomi umum atau sistem klasifikasi ilmiah kupu-kupu dari Kingdom Animalia, Phylum Invertebrata, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, Papilonidae, Pieridae, Lisanidae, dari famili Nymphalidae, Rhiodinidae, Hedilidae, dan Hipparidae. Kemudian ada morfologi kupu-kupu. Kupu-kupu yang terdiri dari puluhan ribu spesies mempunyai ciri fisik masing-masing. Akan tetapi, pada dasarnya kelas Insecta ini mempunyai morfologi yang merujuk pada spesies umum. Secara fisik, tubuh kupu-kupu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Bagian kepala. Layaknya fauna secara umum, kupu-kupu juga mempunyai kepala dengan indera mata, mulut, dan antena. Bagian ini berada pada posisi paling atas dari tubuh kupu-kupu dan mudah untuk diidentifikasi karena memiliki antena yang cukup panjang. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang organ kepala kupu-kupu, yaitu mata. Kupu-kupu mempunyai 2 bola mata yang cukup besar dan tampak jelas. Bagian ini juga disebut sebagai mata majemuk yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan sekitar. Meski memiliki sepasang mata namun kemampuannya melihat agak kabur. Selain itu, Insecta ini juga mempunyai mata lain yang disebut ocelli atau mata tunggal. Ocelli ini terletak di sela-sela rambut halus dan berfungsi untuk menajamkan penglihatan. Kemudian organ mulut. Pada bagian mulut kupu-kupu terdapat rahang bawah yang berbentuk menyerupai tabung. Bagian ini berfungsi untuk menggigit dan juga sebagai alat untuk menghisap nektar bunga. Rahang ini akan keluar jika diperlukan dan kembali menggulung masuk setelah tidak dipakai. Dan bagian yang ketiga ada antena. Bentuk antena kupu-kupu biasanya berbeda antara setiap spesies, namun yang paling umum berbentuk bulu ayam dan sisir. Antena ini terletak di kepala bagian atas dan berfungsi untuk meraba karena mengandung sel yang peka terhadap lingkungan, khususnya makanan. Organ dada. Dada kupu-kupu merupakan bagian yang terletak di antara kepala dan perut. Bagian ini terhubung dengan kepala melalui suatu membran tipis yang berperan sebagai leher. Ciri utama dari kupu-kupu adalah dadanya bentuknya yang beruas dan ditempeli oleh sayap. Nah, berikut ini adalah bagian dari dada kupu-kupu, antara lain metatoraks, mesotoraks, dan protoraks. Organ perut. Perut kupu-kupu adalah bagian yang menjadi tempat proses pencernaan makanan berlangsung dan juga sebagai lokasi penyimpanan cadangan lemak.
Bagian ini mempunyai banyak ruas dan di dalamnya terdapat organ tubuh seperti jantung, alat kelamin, dan juga otot kompleks. Kemudian, metamorfosis kupu-kupu. Telur yang dihasilkan oleh kupu-kupu betina akan melewati 4 fase, yang kemudian disebut sebagai siklus atau metamorfosis kupu-kupu. Daur atau siklus tersebut dimulai dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat, lalu pupa atau kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Bagian telur. Jumlah telur yang dihasilkan oleh kupu-kupu betina biasanya berkisar antara 100 sampai 200 butir dalam sekali reproduksi loh. Bentuk telur tersebut bermacam-macam, tetapi umumnya tegak lurus dengan pahatan halus. Bagian terluar telur cukup keras dan mengandung korion. Kemudian larva atau ulat. Telur yang menetas akan mengeluarkan ulat dan menjadi pemakan tanaman, khususnya bagian daun. Ulat yang dihasilkan sudah mempunyai mata sederhana, antena, dan juga mulut untuk makan. Ketika berada pada fase ulat, kupu-kupu masuk dalam kelompok herbivora, tetapi ada juga yang mengonsumsi serangga. Dan yang proses ketiga atau yang terakhir, pupa atau kepompong. Ketika larva berubah menjadi pupa atau kepompong, maka kegiatan makan yang beraktivitas dihentikan. Pada fase ini, ulat akan tinggal di dalam pupa dan terus berusaha memutar diri. Tetapi kebanyakan kepompong ditemukan telanjang, yaitu hanya menggantung pada tanaman. Fase pupa sangat menarik untuk diteliti karena pada masa tersebut terjadi pembentukan sayap kupu-kupu. Proses pertumbuhan sayap diketahui sangat cepat dan umumnya satu sayap akan terangkat pertama kali, kemudian disusul ketiga sayap lainnya. Sayap ini memegang peranan penting karena kemampuan terbang kupu-kupu bergantung padanya. Dan yang terakhir, kupu-kupu setelah berhasil mengepakkan sayap dan keluar dari pupa, maka saat itu pula serangga ini dianggap sebagai kupu-kupu dewasa. Bentuk fisik kupu-kupu pada tahap ini sudah sempurna dengan pembagian tubuh meliputi kepala, dada, dan juga perut. Kemampuannya untuk terbang pun sudah mumpuni berkat usaha keras saat keluar dari kepompong. Masa hidup kupu-kupu dewasa sangat bervariasi dan bergantung pada kondisi lingkungan di sekitarnya. Umumnya, kupu-kupu dapat bertahan hidup selama 1 pekan dan bahkan ada yang sanggup hingga 1 tahun loh. Sayangnya, tidak semua telur yang dihasilkan tadi akan mencapai tahap kupu-kupu dewasa. Nah, alhamdulillah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai proses kehidupan hewan kupu-kupu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.